Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman semua. Di sini sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit tentang suara mesin motor yang kasar kemelidik di area head silinder. Jadi ini adalah mesin GL Max. Kendalanya adalah suaranya itu berisik di atas ini. Nah, ini curiga adalah suara ketukan pelatuk klep yang terlalu longgar. Akhirnya saya coba setel untuk kerapatannya, tapi tetap saja suara itu tidak hilang. Akhirnya setelah saya pelajari, saya telusuri, ternyata ada yang aneh, teman-teman. Nah, di sini untuk ini memang belum saya setel ya, karena noken asnya masih saya lepas, mau ganti laker atau piring noken asnya, piring yang dalam sih. Ini kalau kita setel rapat untuk ke atasnya ini dengan celah klepnya itu 1 mili atau 0,1. Tapi soalnya tetap kembali, ternyata masalahnya dia kemelitiknya bukan karena ini terlalu renggang, tapi dia bisa goyang kanan kiri. Nah, gini. Mungkin teman-teman bisa melihat ini bisa goyang kanan kiri. Nah, ketika ini goyang, maka ini akan juga menimbulkan bunyi, teman-teman. Sebentar ya. Mungkin teman-teman kedengaran ya. Ini saya goyang samping. Kelihatan dia goyang kanan gila. Kalau kita goyang secara cepat, maka dia akan bunyi. Nah, ini untuk klep in sama klep X nya semua seperti ini, teman-teman. Nah, kenapa ini bisa goyang kanan kiri? Nah, ini bisa bunyi, teman. Nah, ini teman-teman bisa mendengarkan. Masalahnya adalah di sini. Bentar, saya lepas dulu ya. Bentar, saya lepas dulu ya. Ini. Nah, ini kalau kita goyangkan ke kanan ke kiri, ini kanan kiri bunyi seperti ini. Satunya juga sama. Nah, ini sebenarnya untuk motor GL ini untuk di sisi apa, klep ini, pelatuk klep ini tidak ada ringnya. Jadi kenapa terjadi seperti ini? Ini bisa jadi untuk asnya ini yang sudah aus, atau mungkin bisa pelatuk klepnya, sisi pelatuk klepnya, ataupun dudukan ini di silinder kopnya ini yang sudah aus, karena akhirnya dia terjadi oblak kayak gini. Untuk mengakalinya cukup gampang. Ini kita cukup butuh plat silinder kop. Yang penting itu yang perpak kasket atau kasket mungkin menyebutnya, perpak yang terbuat dari plat. Nah, ini nanti kita ganjal. Kalau misalkan nanti platnya itu terlalu tebal, kita bisa tipiskan, bisa pakai gerinda ataupun pakai amplas. Jadi ini nanti saya tunjukkan teman-teman ya. Ini dia teman-teman platnya. Ini tadi juga sudah tak tipiskan. Ini perpak yang saya potong. Perpak yang terbuat dari bahan
plat. Jadi silinder kop itu terserah pakai plat apa aja. Kalau misalkan kurang ya kita tambahi, kalau kurang tebal, untuk kalau ketebalan kita bisa tipiskan. Nah ini kita potong. Untuk lubang-lubangnya ini kan belum tentu kalau sama, jadi untuk ini bisa dilebarkan sesuai ukuran di as pelatuk klepnya ini. Ini yang sudah jadi ya. Jadi cara melepasnya as pelatuk klepnya kita pakai baut ini, apa itu, drat M6 atau drat 10 ya, tapi untuk kepalanya ini baut 8. Nah ini kita putar arah jarum jam sedikit, terus kita cabut. Nah, pastikan ini kita ukur dulu. Nah ini kan tidak masuk teman. Ini tidak bisa masuk. Nah maka itu kita lebarkan lubangnya agar bisa sesuai ukuran as pelatuk klepnya seperti ini. Tapi yang perlu teman-teman ingat, untuk pemasangan ini, pemasangan o-ringnya ini kan bisa ditempatkan di sisi sini maupun sisi sini. Nah ini yang kelihatan. Nah, jadi sebelum kita pasang plat ini, untuk tutup ini silinder kop ini kita ukur dulu teman-teman. Kita ukur dulu, nanti untuk ini, untuk jarak ini ketemu sama payung klepnya ini, kalau bisa kita ambil harus ketemunya di tengah-tengah, jangan terlalu ke kanan maupun ke kiri. Jadi caranya gimana teman-teman? Caranya kita ukur dulu. Ini kita pasang dulu. Setelah kita pasang, ini kita pasangkan di mesinnya. Bentar teman-teman, ini berikutnya agak susah. Nah ini tidak perlu dibaut ya teman-teman. Untuk suntuknya ini, baut suntuk ini yang penting. Untuk jalan ini sudah rapat, baru ini kita ukur teman-teman. Nah ini kita tempelkan ke sininya. Nah ini kan bisa goyang kanan kiri. Nah ini coba kita goyangkan mentok ke samping kiri. Nah dapatnya ini menceng atau sudah pas di tengah. Kalau misalkan kita dorong mentok yang sebelah ke kiri sini, dapatnya sudah pas di tengah-tengah, yang antara ini sama ujung klepnya ini pas di tengah-tengah, berarti yang kita pasang ringnya kita pasang sebelah sini. Tapi kalau ini lurusnya, ini kita mentokkan ke samping kanan sini, berarti platnya sebelah sini. Jadi kita lihat dulu, ini kita dorong. Nah ini pasnya kalau kita tekan ke kanan gini teman, ini pas tengah, berarti ini kita tandai saja dulu. Nah berarti untuk platnya anggap ini titik tengah ya teman-teman. Platnya yang sebelah ini kita pasang di sebelah kirinya. Kemudian untuk yang klep X kita ukur juga. Nah ini teman, ini kita coba kita goyang. Nah ini juga kita goyang ke kanan ke sini, tapi berlawanan ke sini ya. Untuk yang klep X nya ini lurusnya, kalau kita goyang ke sini, kita mentokkan ke sisi kanan. Kalau kita mentokkan ke sisi kiri, dia dapatnya pinggir. Nah berarti titik tengahnya adalah gini, harus mentok sisi kanan juga. Nah platnya yang sebelah sini. Nah ini kita tandai juga. Berarti untuk yang X nanti platnya ada di sini. Nah ini teman, jadi berlawanan nanti jadi. Nah yang untuk klep X yang sisi kiri, untuk yang klep in kalau kita dari sana ya sisi kiri juga, tapi kalau kita membaca dari sini berarti ini sisi kanan, yang penting bersilangan. Cara pasangnya gimana? Gini teman-teman ya. Sekarang kita lepas dulu untuk as pelatuk klepnya yang bagian in, kita lepas dulu, kita tarik ini. Nah
Ini kita ambil. Nah, setelah itu kita lihat yang tanda yang sudah kita kasih tadi. Wah, ada di sebelah sini ringnya, teman. Berarti ringnya ini ring dulu baru pelatuk klepnya. Ini caranya. Ini kita tahan, kita paskan di bawahnya, terus kita pasang ringnya dulu. Ini kita pasang ringnya dulu. Kita dorong asnya pelan-pelan sampai pas ya teman. Itu kesabaran juga sih. Nah, kita dorong, set. Dan jangan lupa teman-teman ya, di lubang ini harus kita paskan, kan tadi asnya ada colokan, lihat teman-teman. Ini kita putar, kita paskan lubangnya. Nah, ini Kak lihat. Nah, ini kan ada coakan teman-teman. Nah, ini kita paskan biar nanti untuk sudutnya bisa masuk sini. Sekarang kita pasang yang sisi satunya. Sama caranya, kita tarik dulu, kita lihat dulu. Ringnya sebelah sini. Nah, berarti tidak perlu dicabut semua, hanya yang biar asnya keluar dari sisi kiri saja. Kemudian kita pasang ini platnya, ini kita pasang. Nah, ini kita sama di sini juga ada coakan ya teman, dan udah lepas. Pastikan ini lancar ya teman-teman untuk apa mainnya. Jadi kalau seret mungkin yang ring yang kita buat dari plat ini tadi ini kurang lebar, kita bisa lebarkan dulu, yang penting lancar. Juga kalau misalkan seret mungkin terlalu tebal ringnya, kita amplas, kita tipiskan. Nah, sekarang setelah kita ganjal ini, nah ini tidak ada goyang sama sekali, presisi, sangat presisi lah. Ini tidak apa, untuk sini tidak ada goyang, tapi untuk naik turunnya ini lancar. Begitupun sisi satunya. Nah, ini tidak ada goyang teman. Nah, jadi yang menyebabkan bunyi ngelidik di bagian silinder ini bukan karena celah klep yang terlalu renggang, tapi karena mungkin ini yang sudah aus di rumahnya ini, atau bisa jadi di pelatuk klepnya ini yang sudah aus. Jadi caranya kita mengakali pakai gasket silinder head bekas yang ini kan yang dari plat ini. Setelah itu jangan lupa teman-teman juga kontrol untuk ini ya, kalau ini tidak rata ya bisa diamplas, kita ratakan itu satunya dan yang ada di payung klepnya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya teman-teman. Jika ada salah saya mohon maaf, mohon koreksi. Ini kita sambil belajar, mohon teman-teman maklum lah ya jika ada saya juga salah menyampaikan, atau mungkin ini salah, cara saya ini salah. Oke, mungkin cukup itu teman-teman. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.